itu tahapan pertama yang paling memungkinkan dan paling mudah di saat dia belum punya mesin sendiri, di saat dia belum punya tempat untuk membuka konveksi. Kalau saya sering menyebutnya ada 4 pilar berbisnis di bidang konveksi. Itu menjadi ruh banget tuh di dalam berbisnis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, kali ini Dana Mustadafin akan mengajak antum berbincang. Perbincangan kali ini tentunya daging semua. Ya, karena apa? Tamu kali ini luar biasa. Beliau adalah inspirator di dalam dunia bisnis tentunya. Nah, yang menarik dari tamu kita kali ini adalah beliau berani melepaskan baju kenyamanan, kemudian mengenakan baju yang tidak jelas. Baju apa yang nyaman dan baju apa yang tidak jelas, nanti kita akan gali bersama-sama. Ya, telah hadir bersama saya Kang Deden. Ya, karena beliau ini aslinya Bandung ya. Betul. Emang orang Bandung, orang Sunda biasanya lebih nyaman dipanggil Kang. Ya, Kang Deden ini saya dengar dulu Kang Deden ini sebelum kan betul nanti saya minta tolong Kang Deden ceritakan sekarang ini Kang Deden itu bergerak di bidang apa. Nah, tapi sebelum itu ada yang ingin saya perjelas. Dulunya Kang Deden itu kan seorang pegawai negeri sipil. Betul. Kebanyakan orang pada umumnya lebih suka jadi pegawai negeri karena nyaman. Dia untung nggak untung, pokoknya dapat gaji, ya kan? Sementara ketika dia kerja wira swasta atau bisnis, nggak untung, nggak dapat gaji, listrik nggak bisa dibayar. Ya, mungkin Kang Deden bisa jelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz. Saya juga senang bertemu dengan Ustadz di sini di acara Bincang Pemberdayaan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Cerita tentang masa lalu. Lalu. Memang dulu sebelumnya saya pernah menjadi pegawai di BUMN, kemudian juga menjadi pegawai negeri sipil, dan akhirnya banting setir jadi berwirausaha. Kenapa mengambil itu? Bukan berarti ini lebih baik, ini lebih enak, lebih nyaman, ini menjanjikan, tidak menjanjikan. Tapi saya lebih memilih orang itu akan lebih enjoy melakukan sesuatu yang memang ada di dalam dirinya, passionnya di situ. Nah, kemudian juga jika seseorang melakukannya dengan hati, passionnya di situ, apapun yang terjadi biasanya akan dihadapi seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya mengambil berwirausaha? Karena memang passion saya ada di situ rupanya dari kecil, dari sekolah di SD, SMP. Saya ingat saat itu saya senang berjualan. Saya senang berjualan, saya senang berkumpul dengan orang-orang, gitu. Artinya berjejaring gitu ya. Saya beberapa organisasi ikut, kemudian juga di dalam kumpulan-kumpulan saya sering jualan seperti itu. Mudah-mudahan bukan memalukan tapi menghilangkan rasa malu saya gitu untuk jualan. Itu susah untuk beberapa orang gitu, seperti itu. Nah, dengan kebiasaan seperti itu akhirnya kenapa saya memilih di bidang berwirausaha saja? Karena emang ada di situ passionnya. Sebetulnya untuk beberapa teman-teman yang lain bisa saja mengambil dua-duanya. Nah, tapi ada persepsi dalam diri saya, jika ingin melakukan sesuatu yang optimal, maka memilih satu seperti itu. Kecuali next, seperti sekarang kebetulan karena yang ini sudah berjalan, saya membuat lagi yang lain. Nah, itu bisa ya. Kalau masih merintis, saya kira lebih baik satu kalau bahasa Sunda diopeni gitu ya. Sudah tumbuh, barulah menanam yang lain. Nah, seperti yang akhirnya saya mencoba mendirikan bisnis di bidang konveksi, dan sesudah berjalan saya mendirikan ada beberapa yang lainnya seperti itu. Iya, menarik. Jadi Kang Deden tidak ujuk-ujuk meninggalkan sebagai pegawai negeri, tapi ada proses di situ. Betul. Ya, kemudian proses. Nah, proses ini pun ternyata ada bibitnya. Jadi ternyata ketika kita masih kecil belajar berjualan,
Nah hasilnya ke bawah ketika sampai ya. sekarang gitu. Nah memang terus juga ternyata ngumpul-ngumpul itu juga ada manfaatnya Pak Haji. Betul. Ya. Jadi mungkin dari situ tadi dari kecil sudah mencoba untuk berjualan, berkomunikasi dengan orang, duduk menawarkan. Nah kemudian ketika ini ternyata passion saya di sini lah. Betul. Nah dan memang itu kalau kata ustadz-ustadz kita itu kalau mau ini harus kafah ya. Ya, jadi kafah totalitas ya. Jangan ngambil-ngambil ya. Betul, jadi nah itu kira-kira prosesnya gimana tuh Pak Haji? Pak Kang Deden. Saya selalu menggunakan Haji Deden karena ternyata setelah saya lihat biografinya memang Kang Deden ini sudah haji. Nah, ada orang yang dia kurang jadi lebih senang ketika dia dipanggil haji. Ya, karena lebih senang dipanggil karena orang Sunda. Ya. Jadi saya kadang-kadang menggunakan haji, kadang-kadang Akang saya mohon maaf sebelumnya. Ya, mungkin Kang Deden bisa ceritakan mulainya seperti apa prosesnya sampai kemudian melepaskan kenyamanan ini kemudian. Jadi seperti ini, karena memang saya terbiasa dari kecil berjualan seperti itu. Walaupun sebetulnya orang tua juga tidak berjualan, orang tua saya pegawai, kemudian juga ibu saya sempat jadi ibu guru. Nah artinya siapapun yang ingin menjalankan bisnis sebetulnya tidak mesti saya turunan orang bisnis baru bisa berbisnis. Enggak, siapapun bisa sebetulnya asal dilatih. Itu poin penting tuh Pak Kang. Betul. Jadi siapapun bisa asal mau belajar dan berlatih. Nah, sejak sekolah jualan buku ke teman-teman. Ngapain katanya Den jualan? Kan dari sekolah juga ada dan ini juga. Ya nggak apa-apa kan gitu ya. Saya ingin mencoba dan lumayan dapat duit walaupun kecil saat itu ya seadanya. Karena menjalankannya secara hobi saja. Kalau hobi itu kan ada waktu baru jualan, kalau tidak ada ya tidak, seperti itu. Itu berawal dari hobi. Nah kemudian juga seiring berjalan waktu, akhirnya saya menemukan paman saya dulu punya barang, produk. Saya waktu itu kerja di BUMN, saat itu di Kalimantan, San. Di Kalimantan, paman saya di Bandung. Nah, saya ngobrol, Mang kalau bahasa Sunda Mang ya, ada apa ya produk yang bisa dijual? Ada baju katanya. Udah saya ngirim baju di sana berkarung-karung dijual di teman-teman laku juga. Nah ini nambah menginspirasi. Nah sesudah beres dari sana saya pindah ke Bandung dan jadilah seorang PNS. Nah di situ juga sama di kantor juga karena saya sering ngobrol, saya punya kaos loh, saya punya barang ini gitu ya. Nah ini teman-teman di kantor tuh ya udah kalau ada event, ada acara ya udah aja bikin di Kang Deden karena seperti itu. Nah sambil berjalan seperti itu saya di rumah mencoba, saya seneng utak-atik gitu ya, mencoba mendesain, belajar sablon sendiri gitu. Nah akhirnya bisa. Nah sambil bekerja saya mengembangkan itu. Ada yang kerja 1 orang, 2 orang, saya tetap bolak-balik bekerja. Nah seiring berjalan waktu, ternyata karena masih merintis nggak bisa dibentrok-bentrokin. Waktu kerja harus meninggalkan jam kerja karena ada yang mau memberi orderan. Kemudian juga ada yang manggil, katanya Kang Deden datang dong ke kantor saya, mau pesan baju seragam di kantornya seperti itu. Akhirnya, aduh saya bentrok nih, masa saya digaji tapi tidak kerja. Nah akhirnya setelah diskusi dengan keluarga, karena kan kalau bisnis juga kan harus dapat dukungan tuh dari keluarga ya. Kalau tidak kan, kalau hancur pasti jadi berantakan rumah tangga. Tapi kalau untung siapa yang nggak suka seperti itu. Setelah ngobrol, ya udah nggak apa-apa, lepaskan saja asal kita jalani secara serius. Nah saya saat itu berhenti 2010 memberanikan diri, apa ini gimana yang mau difokuskan apa, karena di awalnya sudah berjalan ada rintisan di bidang konveksi. Saya belum memiliki mesin banyak, belum memiliki orang-orang pegawai. Ya udah nyemplung aja, 2010 berhenti, 2012 mulai diseriuskan. Membuat di kamar, beli mesin, diperbesar, ditambah orangnya itu. Dari 2012 itu mulai belajar, dikelola. Saya sering bertanya ke yang sudah maju, saya ikut seminar, belajar, datang ke Garmin, saya datang memberanikan diri aja, mau lihat-lihat seperti itu. Nah akhirnya menjurusnya ke konveksi ini. Ya. Ada banyak ini. Saya bilang tadi daging-daging. Ini semua daging semua ini ya. Ya saya dari tadi cari tulangnya ada nggak nih? Ya, Kang Haji, ini satu hal yang mungkin perlu sahabat Dana Mustadafin
pelajari, ambil dari inspirasinya bahwa ketika kita sudah berkeluarga, kita harus bermusyawarah. Iya, Jangan kita tinggalkan pasangan kita, karena kita susah, dia ikut juga susah. Kita bahagia juga. Jangan nanti kita bahagia dia enggak. Nah, iya kan? Betul. Ini adalah ini dagingnya dari Pak Haji. Ya, Kang Deden, bahwa ya harus kita musyawarah. Seiring sejalan. Ya, ini yang akan mensupport. Jadi ketika kita mungkin lagi turun, dia yang mensupport. Betul. Ketika naik juga support kan. Jadi tambah semangat. Jangan nanti kita di rumah dicerewetin kan. Jadi kita nggak semangat. Betul. Ya. Nah, Kang Deden, ini kan kalau tadi Kang Deden cerita 2010 kan mulai, kemudian diseriusin 2012. Ya. Nah, itu ketika melepaskan artinya resign dari PNS, itu berarti belum jelas nih ya, mau ke ke garment, ke konveksi atau gitu ya. Saat berhenti 2010 saya sudah merintis itu mengambil orderan dimaklunkan, Ustaz ya. Jadi apa itu istilahnya? Istilahnya itu misalnya ada yang pesan dari sekolah nih. Saya kan belum punya tuh perangkat mesin-mesinnya. Nah, akhirnya ordernya diambil, saya lempar tuh ke konveksi yang sudah punya mesin, sudah lengkap. Jadi saya mencaloin. Calok saja gitu ya. Broker seperti itu. Iya. Nah, 2010 saya seperti itu maklun istilahnya ya. Dimaklunkan, dicalokkan seperti itu. Nah, setelah berjalan mencaloin itu seperti itu, dan akhirnya orderan, karena saya orangnya semangatan istilahnya gitu. Kesana kemari mencari order, ada ordernya. Nah, yang namanya dikerjakan di orang lain kan terbatas ya. Mereka punya kerjaan, kemudian juga kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, ini ya udah, Bu, ada kamar yang bisa dipakai enggak ya? Nah, gitu ya, mensupport dengan keluarga. Oh, udah kamar belakang aja dipakai. Ya, belilah 2 mesin, 3 mesin saat itu, mencoba. Nah, akhirnya tersimpulkanlah, ya udahlah ini aja kita kelola. Nah, seperti itu. Jadi awalnya saya mencoba sablon, saya mencoba desain, belajar autodidak aja, Stan. Nah, akhirnya setelah berjalan, oh ternyata yang lebih menghasilkan saat itu di bidang ini ya, seperti jadi mengalir, dan akhirnya kesinilah muaranya seperti itu. Iya, jadi memang kalau boleh saya tarik dari Kang Deden tadi, bahwa Kang Deden ini tipikal orang yang tidak puas, mencari terus, mencari, belajar. Nah, seorang pebisnis katanya, saya soalnya juga nggak tahu, makanya saya mau tanya sama Kang Deden nih. Seorang pebisnis yang ulung itu dia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Dia harus terus menggali, Nah, tadi kan Kang Deden bilang ya ini ikut pelatihan di sana, ikut di sini. Ya, jadi memang ketika kita ingin terjun ke dunia bisnis ini, kita tidak boleh berpuas diri. Ya. Betul. Itu karena berkaitan dengan instan. Kalau yang namanya bisnis itu kan berkompetisi sebetulnya dengan yang sejenis, dengan yang lain seperti itu. Nah, biasanya dalam bisnis itu kan ada masa-masanya kita mulai, kemudian juga bertumbuh. Nah, pasti ada yang namanya siklusnya. Siklusnya, nah suatu saat itu kan akan menurun. Seperti kita membuat produk apapun lah. Produk apapun nanti penjualannya naik, akan ada decline tuh. Nah, harus belajar lagi agar naik lagi. Turun lagi, belajar lagi, naik lagi. Nah, itu perlunya belajar itu seperti itu. Iya, berarti jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri. Iya. Nah, mungkin saya ingin lebih menggali lebih dalam, Kang. Ini kan memang kan dalam dunia dunia menjual baju, fashion fashion ini kan banyak nih. Emang ada orang yang dia cuma menjahit saja, ada dia yang cuma motong saja. Nah, itu emang ada berapa macam sih jenis fashion itu? Yang saya tahu konveksi itu kan yang membuat fashion itu, kalau tidak konveksi ya garment ya. Kalau konveksi ya yang kecil, rumahan, atau
beberapa orang saja yang kerjanya, atau ada garmen itu yang besar, yang produk massal. Nah, setahu saya untuk konveksi itu, baik konveksi kecil atau garmen tadi itu ada 3 klaster ya, Tanda. Yang pertama dia adalah tipe konveksi atau garmen yang mengerjakan pekerjaan orang lain, maklunan tadi, gitu ya. Dia tidak punya pasar sendiri, tapi dia hanya mengerjakan limpahan dari orang lain, itu yang ke satu. Dia tidak perlu marketplace, dia tidak punya brand sendiri, seperti itu. Itu yang namanya konveksi maklunan atau garmen maklun. Yang kedua adalah konveksi yang sifatnya by order. By order itu dia menerima pesanan dari orang lain. Jadi selama tidak ada pesanan dari sekolah, dari kantor, dari instansi, dari komunitas, dia tidak ada kerjaan. Nah, dia ada orderan, baru dikerjakan. Tapi itu cukup efektif karena dia tidak menyimpan uang banyak-banyak. Tidak ada stok gudang, karena sudah selesai dia kirim. Tidak perlu punya gudang bahan baku, gudang baju jadi, nggak perlu kalau yang tadi pesanan, dan itu aman karena yang dikerjakan adalah pekerjaan yang sudah terjual. Seperti ada dari sekolah pesan ke saya, yang dikerjakan itu kan udah otomatis pesanan yang terjual. Ya, sudah pasti itu aman. Nah, ada lagi tipe yang ketiga, yaitu tipe yang mass product. Dia meng-create sendiri, desain sendiri, membuat produk sendiri, dijual ke pasar. Nah, memang itu penjualannya bisa akselerasi banget sepanjang dia berinovasi dalam memasarkannya. Tapi memang beresiko besar. Dia harus punya gudang sendiri, punya bahan baku, artinya uangnya kan berlapis-lapis di situ. Seperti itu yang mengendapnya. Tapi memang bisa berakselerasi banget. Jadi dari 3 tipe ini memang harus kita tahu kita posisinya ada di mana, karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Ini kan ada Tektona, ya kan, Kang Deden ini kan di Tektona. Mungkin bisa Kang Deden, kenapa memilih nama Tektona? Dulu kayaknya belum ada TikTok ya. Belum. Kalau Tektona, jangan-jangan TikTok dapat dari sini inspirasinya. Masya Allah. Kenapa saya mengambil nama ini? Karena ingin mengabadikan perjalanan hidup, Ustaz. Oh iya. Karena dulu saya kerja di BUMN, di PNS, itu di bidang kehutanan, di Departemen Kehutanan dulu ya. Nah, Tektona itu nama pohon jati, nama Latin. Jadi nama Latinnya pohon jati itu Tektona grandis. Nah, tahun 2012 itu belum dinamai Tektona sebetulnya. Nah, tahun sebelum pandemi, buat mengabadikan saya daftar ke Haki, kemudian juga ke notaris. Ini jadi mereknya udah paten. Ditektonakan karena perjalanan hidup saya orang kehutanan dulu. Diabadikan. Iya, jadi artinya tidak melupakan sejarah. Iya. Kang, ini kan kalau tadi Kang Deden bilang ada 3. Ya, itu kan ada orang-orang dia ini belum tahu dia ini di posisi yang mana. Kemudian kan sekarang ini kan kita lihat, mungkin kita dengar juga, mungkin di sekitar kita ini banyak begitu masifnya penawaran, namanya produk impor gitu ya? Enggak, penawaran ini nih, pinjaman, pinjol, uang itu ya. Jadi ada orang-orang yang dia mau potong kompas, dia lihat nih, wah Kang Dede nih sukses, wah jual gini, wah kalau saya jual buat ini kan saya sudah belajar. Ini saya pinjem deh. Nah, mungkin Kang Deden bisa ceritakan itu gimana sih prosesnya, Kang Deden? Kadang kan orang kan dia mau kun fayakun, cepet deh, dapat pinjol, kerja, ternyata gagal. Kemudian ada orang, wah dia mau dapat proyek gede, wah sementara kapitalnya tidak cukup. Nah, kalau prinsip saya, karena memang dulunya saya bukan orang berada saja, bukan orang punya modal besar bikin perusahaan, tapi merintis dari kecil. Nah, kalau saya merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis konveksi, itu lebih baik menggunakan uang yang ada. Seperti saya dulu, saya tidak punya uang nih,
untuk membeli mesin, saya menjual motor daripada minjam beresiko kan ya. Kenapa seperti itu? Karena di saat minjam kemudian juga kita memulai, itu kan resikonya 50-50, bisa bangkrut, bisa berjalan. Kalau berjalan ya alhamdulillah, kalau bangkrut timbullah hutang. Nanti apalagi keluarga kita tidak mendukung, nah itu bermasalah banget. Nah, di saat memulai, saya lebih merekomendasikan pakailah uang yang ada. Apakah itu tadi menjual aset atau menggunakan tabungan seperti itu. Nah, kalau menggunakan tabungan jangan semua dipakai, karena harus ada tenggang beberapa waktu ke depannya. Harus ada nafasnya ya. Harus ada nafas gitu ya. Pakai secukupnya dulu nanti. Nah, di saat awal itu memang biasanya keuangan itu menurut pengalaman saya itu ancur-ancuran tadi. Ancur-ancuran itu yang pertama kita mengeluarkan untuk beli mesin, untuk membeli alat-alat yang lain. Dan di saat sekian waktu itu kan kita berinvestasi terus tuh, belum ada laba ya, karena usahanya belum jalan. Nah, bisa dibayangkan kalau dananya dapat pinjam, ancur-ancuran terus gitu. Nah, pinjaman kan harus dikembalikan, apalagi yang berbunga seperti itu. Nah, itu tidak direkomendasi menurut saya. Nah, tapi sesudah berjalan, misalnya sesudah berjalan 2 bulan, 3 bulan atau setahun, ternyata sesudah mulai itu banyak nih konsumen karena percaya kepada produk kita, pelayanan kita, banyak orderan-orderan, tapi kita terbatas dananya. Tapi sudah jelas nih apa yang akan dikerjakannya. Nah, ordernya sudah ada. Nah, kalau memang seperti itu, orang sudah memberikan kepercayaan, orang sudah memesan, tapi kita perlu modal. Perlu modal yang namanya itu untuk akselerasi. Nah, itu bisa meminjam, walaupun itu langkah yang keberapa. Yang langkah yang pertama tetap kalau saya lebih cenderung uang sendiri dan jual aset daripada pinjam. Nah, karena sudah jadi nanti kita bisa ganti lagi kan seperti itu. Nah, kalau untuk akselerasi masih bolehlah meminjam. Nah, tapi pinjaman itu sendiri saya lebih memilih. Jadi untuk akselerasi itu yang pilihan pertama menggunakan sendiri aset, yang kedua meminjam tapi hanya untuk per project kalau saya. Jadi misalnya saya ada pekerjaan nih 50 juta misalnya ordernya, saya uangnya kurang, pinjam aja, kan pinjamlah nanti dikembalikan sudah selesai proyek. Nah, itu lebih aman. Kalau tidak ada ya alternatif yang lain mungkin ke lembaga keuangan seperti itu. Jadi kalau untuk akselerasi bolehlah pinjam. Iya, nambah nafas ya. Nambah nafas. Gaspol seperti itu. Iya, Kang Deden, ini kan di Dana Mustadafin ini memang ada program pelatihan menjahit. Luar biasa. Nah, memang ini kan kenapa salah satu tujuan kita mengundang Kang Deden ke sini supaya ini teman-teman yang sudah pernah menjahit atau yang akan ikut dalam pelatihan menjahit ini, mereka punya gambaran. Ini step-stepnya harus gimana sih? Ya. Nah, kan orang ketika belajar menjahit itu, dia kan ada dasar, kemudian ada yang expert ya. Ya. Nah, itu kira-kira ketika di dalam dunia fashion itu ada nggak kategori-kategorinya, Kang Dede? Jadi, kalau kita mau masuk ke dunia itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, kalau sepengalaman saya bahwa kan ini intinya itu adalah akan mencari pekerjaan yang menghasilkan ya. Nah, biasanya tahapannya itu yang pertama yang sesudah memiliki keahlian menjahit, itu tahapan pertama yang paling memungkinkan dan paling mudah di saat dia belum punya mesin sendiri, di saat dia belum punya tempat untuk membuka konveksi. Nah, tahapan yang bisa dilakukan itu adalah ada 4 kan sebetulnya. Yang pertama itu menjadi pegawai dulu aja. Aman ya? Aman. Ya ikut aja ke garmen atau ke konveksi. Memang setiap level nanti ada konsekuensinya tadi ya. Hidup ada konsekuensinya. Hidup ada konsekuensinya. Keuntungannya kalau ikut kerja di tempat lain, dia tidak memikirkan bagaimana memasarkan, bagaimana mencari order, ya dia kerja digaji. Cuman ada kekurangannya, ya kerjanya itu terpaku oleh waktu. Nah, jadi dia harus pagi-pagi berangkat, masuk jam 7 atau jam 8, pulang jam 5. Seperti itu aja tiap hari. Berbeda dengan level yang kedua. Level yang kedua itu dia hidupnya agak lebih bebas.
yaitu yang disebutnya self-employed. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia bisa membuat seberapa ingin dia menghasilkan tanda kutip uangnya. Kalau mau ya rajin-rajinlah memasarkan, rajin-rajinlah bekerja, tapi dia untuk bekerja diri sendiri seperti membuka tailor atau bekerja dengan istrinya di rumah, ya semampunya saja. Itu level yang kedua. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa menambah penghasilan semaunya. Kalau ingin besar ya yang rajin. Tapi ada kekurangannya juga di level yang kedua ini. Di saat dia sakit, ya sudah tidak bisa bekerja seperti itu ya. Tidak ada penghasilan. Tinggal pandai-pandai mana mengatur. Nah, ada level yang ketiga ini yang lebih memungkinkan menurut saya. Memungkinkan itu lebih lebih level agak aman lah. Dia menjadi pebisnis di bidang konveksi. Bedanya dengan yang kedua itu apa? Kalau yang kedua itu dia bekerja diri sendiri, dia sakit, tidak punya penghasilan. Tapi level yang ketiga berbisnis itu bekerja menggunakan tangan-tangan orang lain, ada tim. Ada tim. Kelebihannya apa? Kelebihannya di saat ada keperluan ya dia bisa pergi karena ada tim yang mengerjakan. Di saat ada acara dia tetap punya rezeki kan ada yang mengerjakan. Memang sih kalau yang tadi di level kedua, kalau ada orang menjahit satu baju misalnya 100.000, ya untungnya untuk diri semua. Betul. Tapi untuk yang bisnis itu dari 100.000 mungkin dia kebagian 25.000. Tapi banyak. Dari banyak orang. Nah, seperti itu. Itu kelebihannya. Dari waktu lebih bebas. Kekurangannya apa? Bukan kekurangan, tantangan mungkin katanya. Tantangannya dia harus lebih inovasi karena memang banyak orang yang hidup di situ. Kemudian juga persaingannya lebih besar lagi seperti itu. Jadi dituntut untuk terus mengembangkan, berinovasi. Cuman ya keuntungannya akan lebih besar. Manfaatnya lebih besar dari madorotnya kalau seperti itu ya. Resikonya bisa ditekan dibandingkan yang 1 dan 2 tadi seperti itu. Kemudian yang keempat itu mungkin untuk orang-orang tertentu yang sudah berhasil, dia punya uang diinvestasikan ke pengusaha-pengusaha konveksi yang lain. Ya, dia tinggal kipas-kipas aja nerima uang seperti itu ya. Tinggal ngitung duitnya berapa masuk ya. Jadi ada 4 lah. Ada 4. Ya, ini Kang Deden, kita kan banyak orang ketika memulai bisnis ini, dia kemudian gagal. Karena mungkin dia belum tahu nih step-stepnya, mungkin mengatur keuangannya, manajemen SDM-nya, atau apa. Nah mungkin apa kiat-kiat yang bisa Kang Deden berikan kepada sahabat dalam usaha ini, supaya mereka ada tahu nih tahapan-tahapannya. Nah sepengetahuan saya yang mengalami ini berapa tahun, berarti 2012 ya, 10 tahun lah lebih ya, 12 tahun. Nah dari pengalaman-pengalaman itu menurut saya ada 4 poin ya, kalau saya sering menyebutnya ada 4 pilar berbisnis di bidang konveksi. Itu menjadi ruh banget tuh di dalam berbisnis itu. Yang pertama, agar dia bisa berkembang maju itu harus menguasai dan mau belajar tentang pemasaran. Pemasaran agar produknya bisa terjual. Itu yang pertama. Dia harus belajar terus pemasaran. Yang kedua, tidak puas diri ya. Tidak puas diri ya. Pemasarannya segini ya dikembangkan lagi seperti itu. Yang kedua adalah tentang pengelolaan produk itu sendiri. Artinya bagaimana dia membuat produk fashionnya yang berkualitas, jahitannya rapi, kemudian juga memiliki nilai lebih dibandingkan konveksi sejenis yang lainnya. Berarti itu ada quality control. Ada quality control, polanya yang enak, materialnya yang berkualitas, itu kan seperti itu agar terus-menerus konveksi kita laku. Kemudian juga kenapa ini ada marketing, ada produk. Nah, jika seseorang sudah bisa membuat produk yang bagus, tapi pemasarannya nggak bagus, orang nggak akan beli, nggak tahu. Betul, kan seperti itu. Jadi yang poin 1, 2 juga itu harus disandingkan dua-duanya. Nah, sesudah memasarkannya bagus, produknya bagus, tentunya pengelolaan keuangannya juga harus bagus. Nah, banyak beberapa teman konveksi itu dalam pengelolaan uangnya tidak baik, akhirnya lebih besar pasak daripada tihang. Itu merepotkan diri sendiri seperti itu. Apalagi untuk kita yang sudah
atau yang memulai, nah itu harus dikelola banget itu keuangan gitu ya. Itu gimana tuh lebih spesifiknya, Kang Deden? Nah kalau dalam keuangan kita sering mendengar kita itu harus menabung untuk persiapan ada di saat ada order misalnya atau ada keperluan. Nah kalau saya tidak memakai, kita itu jangan menabung, tapi menyisihkan. Kalau menyisihkan itu ya ada tidak ada kita harus menyimpan gitu ya. Misalnya ada keuntungan 50.000 ya sisihkan aja 2.000. Nah, kalau yang menabung biasanya nanti di saat ada untung baru nyimpen. Nah, kalau prinsip saya untung tidak untung harus bisa menyisihkan ya. Iya. Itu kalau prinsip berbeda. Di dalam Musafir untung nggak untung sedekah. Nah sama juga ya. Itu makanya harus bisa menyisihkan. Jangan menunggu nanti aja menabung mah kalau ada untung. Prinsipnya saya tidak di situ tapi yang menyisihkan. Itu yang ketiga, keuangan harus bagus. Dan yang keempat, kalau memang kita sudah menjadi pebisnis di bidang konveksi harus bisa mengelola SDM yang ada. Karena orderan banyak, uangnya bagus, kemudian juga pemasarannya bagus. Kalau SDM-nya tidak baik, carut marut, nanti semuanya tidak terkerjakan dengan baik. Ordernya ada, kalau SDM-nya tidak baik, nanti harusnya beres tanggal 5, SDM-nya nggak mendukung, beresnya tanggal 7, tanggal 8 seperti itu. Jadi 4 yang tadi itu memang penting banget. Iya, berarti memang untuk itu orang itu tidak boleh dia berpuas diri ya. Artinya dia harus terus belajar. Ya. Mungkin orang kan dia bisa jahit bagus, tapi dia tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan untuk memasarkan. Iya. Nah, atau dia bisa memasarkan bagus, tapi dia nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit. Iya. Harus 4 ya. Atau dia memang dunia dia adalah dunia keuangan, tapi dia nggak bisa jahit, nggak bisa ini. Ya. Memang ini adalah satu pilar ya. Iya. Satu 4 berarti harus ini. Satu itu. Ya. Artinya ketika orang itu, Kang Deden, ini kan alhamdulillah Kang Deden ini kan punya 4-4-nya ya. Jadi dia memang kokoh. Belajar terus belajar. Ya, ada orang yang dia cuma mungkin itu tadi kan. Dia punya satu. Sementara kemampuan dia untuk ada orang kan memang dia tidak mampu untuk berbicara, untuk memasarkan itu nggak bisa. Tapi memang dia dunia dia kalau untuk hitung-hitung, wah itu sih memang hari-hari sarapan dia, ya kan? Nah itu kira-kira gimana yang harus dia lakukan, Kang Deden? Yang pertama karena memang 4 pilar ini penting banget, artinya kita harus terus belajar. Yang pertama itu. Kemudian juga kalau yang namanya sudah menjadi yang tipe kelas yang ketiga konveksinya bisnis, itu ternyata keempat pilar ini sendiri tidak harus dikerjakan oleh satu orang dan pemiliknya gitu ya. Artinya di situ ada pendelegasian, ada orang-orang yang mengerjakan. Nah ada beberapa konveksi yang berpikir bahwa seperti ini kan, itu menghitung gajinya masih sendiri. Saya bilang dia belanja, dia memotong, dia menghitung upah. Sayang katanya daripada sama orang lain kita kan harus mengupah katanya seperti itu. Nah padahal kalau dikembalikan ke yang tadi kita namanya berbisnis itu harus berbagi peran. Karena kemampuan kita kan terbatas tentunya. Betul. Seperti tadi ada yang mampunya menghitung saja, memasarkan saja. Nah kalau dari keempat pilar itu sendiri dikerjakan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di tim kita, itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan tentunya ya tadi kembali belajar lagi dan belajar lagi berinovasi. Betul, ya. Nah ini kan kembali belajar nih, Kang Deden. Kita kan belajar nih. Banyak sekarang ini di Indonesia konveksi besar, raksasa, itu gulung tikar. Karena masuknya dalam tanda petik impor dan begitu masif. Nah bagaimana nih Kang Deden melihat dan mensiasati derasnya impor baju, entah itu baju bekas. Orang kan pikir wah baju bekas 10.000 baju bagus. Iya kan? Saya beli baju gini, wah ini 100.000, ini dapat 10 ya. Nah itu gimana kiat-kiatnya Kang? Kalau saya suka berprinsip begini kan, di dalam segala sesuatu pasti ada pelajaran, itu yang pertama gitu ya. Kemudian juga yang kedua, di setiap kejadian pasti ada peluang yang kita bisa ambil sepanjang kita bisa menekuni dan mempelajarinya seperti itu. Nah ternyata setelah dipelajari, yang pertama sepanjang masih ada kehidupan manusia pasti perlu yang namanya passion ya. Baju nggak mungkin orang telanjang gitu. Itu
Itu berarti prinsip yang pertamanya itu pasti akan ada keperluan itu. Yang kedua, kalau kita pelajari yang impor itu adalah produk jadi yang bisa dibeli satuan oleh orang seperti itu, oleh masyarakat. Kemudian juga selain itu yang tadi baju bekas juga adalah baju yang dijual satuan sebetulnya dipakai orang. Nah, sementara kalau dari prinsip yang pertama, sepanjang ada manusia pasti perlu pakaian. Betul. Nah, ternyata yang butuh pakaian itu bukan yang beli satuan saja. Ada juga misalnya peluang kantoran, itu kan harus perlu seragam. Iya. Kemudian juga sekolah, security, polisi, seperti itu, tentara, itu kan perlu seragam tuh. Dan sepengetahuan saya sampai saat ini sekolah-sekolah atau komunitas nggak pesen dari luar negeri ya, yang impor. Betul. Nah, artinya kalau kita bisa mencari peluangnya, itu akan selalu ada yang bisa dikerjakan oleh konveksi. Kemudian juga kan ada garmen-garmen yang besar. Ya, garmen yang besar juga tidak akan menangani baju komunitas yang jumlahnya 100, 200. Garmen yang besar kan harus yang banyak tuh. Artinya untuk mensiasati derasnya barang impor, kita akan mencari celah-celah yang bisa digunakan oleh kita peluangnya itu tadi. Jadi akan selalu ada. Kita harus bisa mencari sekolah-sekolah yang memerlukan pakaian, itu nggak ada di impor. Kita bisa ke instansi pemerintah juga kan tidak impor ya, karena memang peraturan pemerintah juga untuk instansi pemerintah harus produk dalam negeri. Nah, sepanjang kita bisa menembusnya, itu bisa ada peluangnya. Jadi yang namanya konveksi itu menurut saya sampai saat ini sebetulnya tidak akan mati sepanjang kita bisa mencari peluang yang adanya. Ya, artinya sepanjang kita masih mau berusaha ya. Betul. Bukan ya, tadi kembali di awal Kang Deden cerita bahwa jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri, terus belajar. Ya, Kang Deden mungkin saya ingin Kang Deden memberikan pertama motivasi untuk ini nih komunitas di Dana Mustadafin yang mereka kemarin belajar menjahit. Ya, apa sih yang mereka harus kuasai, mereka harus lakukan? Tadi kan sudah, ini mungkin ada kata kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah kiat sukses dalam. Kalau saya bukan saya so agamis gitu Pak Ustadz ya. Yeah. Saya itu pernah dengar, jadi belajar itu dari buayan sampai liang lahat ya. Yeah. Nah, itu ada keterangan seperti itu. Artinya kita harus terus belajar, itu prinsip yang pertama. Belajar terus dan belajar. Belajar memasarkan, seperti tadi belajar membuat produk, belajar mengelola uangnya, belajar mengelola orang-orangnya, itu kan belajar terus belajar. Itu yang prinsip awalnya. Kemudian juga prinsip yang keduanya tetap kita harus kreatif dan inovasi ya. Artinya misalnya kita mencoba memasarkan ke sini nih belum berhasil, ya terus aja cari terus pasar, karena sepanjang pengalaman saya juga menawarkan 10 baru 1 orderan yang jadi. Artinya untuk teman-teman yang sedang memulai berbisnis konveksi, kok kenapa saya nggak ada orderan? Masarkannya berapa kali? Jadi kalau ingin 2 orderan 20 kali nawarin tuh sekolah, seperti baru 2 sekolah seperti itu. Nah, pantang menyerah seperti itu. Kemudian juga tidak ada yang besar kecuali diawali dari yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi jangan putus asa, terus belajar dari prinsip yang pertama, terus kita berinovasi tadi ya. Inovasi itu ya membuat sesuatu yang lebih baik lagi seperti itu, dan ya jangan menyerah seperti itu. Iya, pasti bisa. Ini luar biasa ini. Saya sebenarnya pengen terus ngobrol, tapi ya karena kita waktunya yang sebenarnya ini mungkin nanti insya Allah kapan waktu kita bisa duduk kembali, menggali lebih dalam. Ya, tentunya kalau Kang Deden siap. Insya Allah. Ya. Terima kasih Kang Deden sudah duduk dan memberikan banyak inspirasi untuk teman-teman di Dana Mustadafin dan para pemirsa di Dana Mustadafin. Ada satu dari saya, Ustaz. Ya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang konveksi, nah
Saya sering share-share juga tuh di media sosial, Iya. di YouTube, kemudian juga di Instagram. Nah, bisa dicari di situ. Oh ya, itu. Jadi kalau yang mau, tadi kan jangan puas diri ya, Iya, harus banyak-banyak belajar. Iya. Ya. Di YouTube Deden Tektona. Nah, ya, Deden Tektona. Betul. Ya, tektonanya nggak lepas ya. Ya, ya, terima kasih Kang Deden. Siap, Ya. sama-sama, Ustaz. Ya, pemirsa Dana Mustadafin, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Kang Deden ini memulai dari awal, dari 2010. Artinya naik turun itu beliau lalui seperti pasang surut. Tapi satu hal yang kita tarik dari Kang Deden ini apa? Beliau tidak pernah berpuas diri. Ya, jadi kalau mungkin dalam berbisnis berbeda mungkin ya dengan belajar agama qanaah ya. Nah, kalau dalam ini artinya bukan kita harus cukup berpuas diri terus. Agama juga menganjurkan kita iqra, bacalah. Artinya kita tidak terus menggali sampai kita betul-betul ya sampai akhir hayat kita. Nah, ketika kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Deden, kita juga berbagi. Berapa banyak orang yang diajak Kang Deden ini bekerja, itu artinya membagi rezeki untuk orang lain. Jadi ketika hidup kita bermanfaat untuk orang lain, itu juga kita juga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, inspirasi hari ini mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kiat-kiat sukses dari Kang Deden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.